Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 14 Agustus 2025. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Di tahun 2016 saya punya kesempatan untuk berziarah ke Auschwitz, tempat Santo Maximilianus Maria Kolbe dipenjara hingga akhirnya wafat sebagai martir. Di tempat Pastor Maximilian dieksekusi, kami berdoa bersama. Dan saya sungguh merasakan getaran roh keberanian dan kesucian dari seorang imam Maximilianus Maria Kolbe, pastor yang menjadi martir pada abad 20-an. Ia lahir di Polandia pada 8 Januari tahun 1894. Di usia 16 tahun, Maximilian bergabung dengan Ordo Santo Franciscus Conventual dan ditabiskan menjadi imam pada usia 24 tahun. Saat terjadi Perang Dunia Kedua, Polandia diduduki tentara Nazi. Pastor Maximilian ditangkap dan dipenjara di ruang yang sangat sempit dan pengap. Waktu saya berziarah, saya juga melihat penjara tempat Pastor Maximilian. Penjara itu banyak umat, banyak orang yang menaburi dengan bunga-bunga dan menyalakan lilin. Di kamp eksterminasi ini, Pastor Maximilian mengajukan diri untuk dieksekusi, menggantikan seorang perwira Yahudi yang akan dieksekusi bernama Frederick Gajowicek. Ia mempunyai keluarga hingga akhirnya dengan kerelaan hati Pastor Maximilian yang maju tampil untuk menggantikan dieksekusi. Ia wafat pada 14 Agustus tahun 1941. Semasa hidupnya, Pastor Maximilian aktif menyebarkan devosi kepada Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Hingga dia pun disebut sebagai Rasul Konsekrasi kepada Santa Maria. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 dilanjutkan sampai bab 19 ayat 1. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka.
Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau mohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom. Ada sebuah nyanyian berjudul "Jangan Sampai 3 Kali". Nyanyian itu mengatakan demikian. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan 3 kali kau sakiti, jangan, oh jangan. Cukup sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulangi lagi. Bagus ya nyanyiannya ya. Syairnya mengajak kita untuk mau mengampuni walaupun sudah disakiti. Tapi dalam nyanyian ini mengampuni hanya cukup 3 kali saja. Bahkan jangan sampai 3 kali aku disakiti. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam tradisi lama Yahudi, saya kira sejalan dengan apa yang tadi dinyanyikan. Bahwa hukum membalas dengan yang setimpal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah yang diajarkan. Tradisi juga mengajarkan mengampuni terbatas kurang-kurangnya 3 kali saja. Maka dalam bacaan hari ini, Petrus dengan percaya diri merasa lebih baik dengan menaikkan taraf menghukum setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mengampuni 3 kali yang dalam tradisi diajarkan. Petrus lebih tinggi lagi. Sampai 7 kalikah aku mengampuni saudaraku? Namun Yesus mengajak kita untuk memiliki keluasan hati dalam mengampuni. Ia bersabda, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus melipat gandakan bilangan yang hanya tunggal 7 saja. Maka maknanya luar biasa. Pengampunan itu tiada batas. Kalau dunia mengajarkan pengampunan dan sabar itu ada batasnya. Kesabaran dan pengampunan Allah tidak terbatas. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita para pengikutnya. Untuk mau mengampuni yang bersalah kepada kita. Seperti doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita. Dalam hidup ini banyak persoalan dan pertikaian terjadi karena orang sukar untuk mengampuni. Saling menaruh dendam dan amarah. Akibatnya dunia menjadi kacau dan dipenuhi dengan kekerasan, kebencian, dan perang. Demikian juga di dalam keluarga. Banyak hancurnya bahtera-bahtera rumah tangga dipicu karena orang sukar untuk memberikan maaf, memberikan pengampunan ketika sudah disakiti dan dikhianati. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Ada 2 kata ajaib dalam hidup ini saya kira. Yakni nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Mohon ampun, minta maaf. Please forgive me. Kata ini menjadi rema bagi jiwa seorang kesatria untuk berani meminta maaf atas kesalahan. Dan kata yang kedua yang juga menjadi kata ajaib. Dalam pangapunten panjenengan. Aku mengampunimu. Aku memaafkanmu. I forgive you. Semoga kata ini menjadi keluasan bagi kita untuk mau mengampuni. Sebagaimana Allah yang senantiasa mau mengampuni kita. Please forgive me and I forgive you. Semoga semangat ini
akan merubah dunia menjadi lebih tentram, damai, sejahtera boleh kita alami dan kita rasakan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.